Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febianti dengan NIM 2001007. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kemoterapika. Kemoterapi adalah obat atau zat yang berasal dari bahan kimia yang dapat menyembuhkan penyakit tanpa merusak hati tubuh yang sehat. Prinsip umum terapi kemoterapeutika, senyawa kimia harus memiliki fungsi penghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Yang kedua, obat harus dibuat sedemikian rupa agar bisa mencapai lokasi mikroorganisme patogen menginfeksi. Spektrum kemoterapika, spektrum luas, ialah zat yang berkhasiat terhadap semua jenis bakteri, baik jenis bakteri gram positif, gram negatif, contohnya ampicillin dan chloramphenicol. Spektrum sempit ialah zat yang berkhasiat aktif terutama terhadap satu atau beberapa jenis bakteri saja ya. Contohnya clindamycin, hanya terhadap bakteri gram positif saja. Konsep penting penggunaan kemoterapeutik. Resistensi, suatu kondisi mikroorganisme tidak dipengaruhi oleh antimikroba. Sebagai dampak penggunaan antimikroba yang tidak tepat disebabkan mikroorganisme berubah karena dapat obat-obatan antimikroba menjadi tidak infeksi. Kondisi mikroorganisme yaitu mutasi, adaptasi, transfer gen, sensitasi, hipersensitif. Reaksi hipersensitif pada penggunaan antimikroba secara topikal dan sistematik secara bersamaan. Menghindari antimikroba yang digunakan secara sistematik. Mikroba topikal memiliki resiko timbul kontak alergi. Untuk selanjutnya, farmakodinamik. Farmakodinamik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimia, fisiologi obat, mekanisme kerjanya. Tujuan mempelajari mekanisme obat adalah untuk melihat efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, yang mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Mekanisme kerja obat yang ada dua, efek obat karena interaksi obat dengan reseptor. Interaksi tersebut menghasilkan perubahan biokimia dan fisiologi. Reseptor obat, suatu reseptor obat adalah suatu makromolekul target khusus yang mengikat suatu obat dan memediasi kerja farmakologis obat tersebut. Reseptor dapat berupa enzim, asam nukleat, atau protein terikat membran khusus. Pembentukan kompleks obat reseptor menghasilkan suatu respon biologis. Semakin baik suatu obat berikatan dengan reseptor, maka obat tersebut semakin aktif secara biologisnya. Reseptor obat, komponen protein, tubulin, asam nukleat, reseptor untuk obat sitotastika. Ikatan obat dengan reseptor yaitu ikatan ion, ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, ikatan kovalen, ikatan non-delvalis. Interaksi obat dengan reseptor merupakan ikatan lemah. Intensitas efek berbanding lurus dengan infeksi dengan fraksi reseptor yang terikat. Intensitas efek maksimal jika seluruh fraksi reseptor terikat. Agonis dan antagonis, yaitu untuk agonis adalah ikatan obat reseptor menghasilkan efek farmakologis yang diharapkan. Antagonis adalah ikatan obat reseptor tidak menghasilkan efek farmakologi yang diharapkan. Untuk selanjutnya, pengertian antibiotika. Antibiotik adalah zat yang menghasilkan oleh mikroba, terutama fungsi bakteri tanah yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba lainnya. Penggunaan antibiotika ada 5. Yang pertama, toksisitas selektif yang tinggi. Yang kedua, tidak menimbulkan reaksi hipersensitif. Yang ketiga, kelarutan baik, penetrasi ke jaringan optimal, resistensi lambat. Dan yang kelima, tidak menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu lama. Klasifikasi berdasarkan aktivitas. Bakteri statik bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan pembiakan bakteri. Menghambat multiplikasi bakteri. Pemusnahan selanjutnya dilakukan oleh tubuh sendiri secara fagositosis.
Pemusnahan selanjutnya dilakukan oleh tubuh sendiri secara fasegetis. Bakteri siodal bekerja dengan membunuh bakteri digunakan pada jenis di mana sistem pasien tidak dapat menjangkau lokasi pasien. Penisilin digolongkan ke dalam antibiotika benlaktam yang berperan penting dalam aktivitas biologis senyawa kimia. Mekanisme kerja penisilin adalah menghambat dinding sel bakteri dengan menghambat kerja protein pengikat penisilin. Fungsi dari dinding sel adalah mempertahankan bentuk sel dan mencegah terjadinya pecahnya sel bakteri. Antibiotika golongan penisilin bersifat bakterisid, membunuh bakteri hanya bila sel bakteri tumbuh dengan aktif mensitesis dinding sel. Cefalosporin itu ya termasuk antibiotika beta-laktam yang struktur, khasiat dan sifat miripnya dengan penisilin. Aktivitas dan mekanisme kerjanya, cefalosporin mempunyai spektrum kerja yang luas dan berkhasiat bakteri pada sel fase pertumbuhan bakteri. Mekanisme kerja cefalosporin ialah menghambat sintesis dinding sel bakteri. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.